yang terkeluar tolong masuk lagi ya. Ini terpental nanti. Oke, sudah lihat di layar? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Jadi tiga sesi ya, pertemuan 11, 12, dan 13 itu kita bahas terkait probabilitas dalam konteks yang besar. Nah, kita bagi dalam beberapa part minggu ini, kita fokus ke teori probabilitas. Oke, probabilitas ini sebenarnya dalam bahasa sehari-hari, dalam kehidupan kita sehari-hari, itu sangat melekat ya dengan kehidupan kita sehari-hari terkait probabilitas. Atau kalau dalam beberapa istilah lain juga disebut sebagai peluang. Ya. Jadi kalau Anda temukan istilah probabilitas, itu sama saja maknanya dengan peluang. Nah, kenapa perlu belajar probabilitas dalam suatu peristiwa atau dalam statistik ya, apalagi Anda manajemen ya, program studi manajemen itu penting sekali untuk memahami probabilitas. Nah, kenapa? Ya jawabannya karena kehidupan di dunia ini tidak pasti dan setiap pengambilan keputusan seorang manajer mau membuat sebuah keputusan jarang memiliki informasi yang lengkap. Jadi dua kata kunci, tiga. Dua. Pertama, tidak pasti. Ketidakpastian itu tinggi sekali. Dan juga kita jarang punya informasi yang lengkap. Sehingga perlu untuk mengetahui berapa peluang atau berapa probabilitas, berapa kesempatan suatu peristiwa itu akan terjadi. Atau kalau dalam ilmu bisnis ya seperti apa peluang kita mau buat sebuah keputusan itu akan terjadi. Dan probabilitas ini nanti di materi selanjutnya itu Anda akan banyak membahas terkait probabilitas itu dalam aplikasi ilmu manajemen sangat-sangat Anda akan pelajari lebih dalam lagi ya. Dalam konteks misalnya pengambilan keputusan investasi ya, keputusan melakukan ekspansi perusahaan itu Anda akan banyak bahas tentang itu, mempelajari lebih lanjut tentang itu. Nanti ada di mata kuliah seperti manajemen keuangan, ya, kemudian manajemen risiko bisnis itu lanjutan probabilitas dalam konteks keilmuan manajemen akan banyak dibahas di situ. Nah, kemudian apa sih itu probabilitas? Dalam konteks statistik, probabilitas itu adalah suatu ukuran tentang kemungkinan, ya, tentang kemungkinan suatu peristiwa atau event akan terjadi di masa yang akan datang atau di masa mendatang. Nah, sekarang jadi pertanyaan saya, apakah probabilitas itu sesuatu yang sudah terjadi atau belum terjadi? Kalau definisinya seperti ini. Belum terjadi. Belum terjadi. Belum terjadi. Karena apa? Dia terjadinya di masa yang akan datang. Jadi kalau kita bicara tentang probabilitas itu kemungkinan, ya. Misalnya, ya kita bicara soal Anda sekarang semester 3 ya. Anda sekarang semester 2 ya. Tiga ya. Tiga, Pak. Tiga. Misalnya kita bicara bagaimana probabilitas atau seberapa besar probabilitas atau peluang Anda lulus kuliah di program studi manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora Universitas Kristen Widawacana Subang 4 tahun atau lulus tepat 4 tahun. Nah, itu kan bicara soal kondisi yang belum pasti kan. Kita tidak tahu apakah bisa lulus 4 tahun atau tidak, gitu kan. Nah, itu kita bicara soal probabilitas. Atau misalnya kita nonton sebuah pertandingan ya, sebuah event misalnya Anda punya klub bola atau Anda punya kalau Anda suka badminton mungkin pemain favorit badminton atau bulu tangkis Anda misalnya akan bermain atau bertanding. Nah, itu kan kita tidak tahu apakah hasilnya menang, kalah, atau kalau di dalam sistem liga di sepak bola bisa saja terjadi hasil imbang.
atau seri. Nah, itulah probabilitas. Dan probabilitas ini kalau dalam hitungan itu punya range nilai dari 0 sampai 1. Ya. Atau bisa juga dinyatakan dalam persentase, itu biasanya 0% sampai 100%. Ya. Umumnya probabilitas itu dinyatakan dalam kalau angka 0 sampai 1, kalau persentase 0% sampai 100%. Jika Anda mendapatkan hasil di luar itu bukan probabilitas. Kemudian ada 3 hal penting dalam probabilitas yang akan kita banyak bahas di hari ini dan minggu-minggu ke depannya, yaitu terkait percobaan, hasil, dan peristiwa. Nah, kalau bicara soal percobaan itu adalah pengamatan terhadap beberapa aktivitas atau proses yang memungkinkan timbulnya paling sedikit 2 peristiwa tanpa memperhatikan peristiwa mana yang akan terjadi. Jadi kalau misalnya ambil contoh aja kan, Anda biasanya main kartu. Biasa main kartu toh? Main remi gitu ya? Iya, Pak. Nah, itu kan kita waktu membagi kartu, ya misal kita apa istilahnya, kocok lalu kita bagi kartu itu kan kita tidak tahu karena posisinya tertutup. Ya, terus misalnya ada berapa orang yang main, kita bagi dan kita tidak tahu, ya. Kita tidak tahu apa saja kartu yang ada di orang lain tersebut. Kita hanya tahu mungkin di areanya kita. Nah, seperti itu juga percobaan ya. Kita tidak pengamatan terhadap beberapa aktivitas atau proses yang mungkin ya, memungkinkan timbulnya paling sedikit 2 peristiwa tanpa memperhatikan peristiwa mana yang akan terjadi. Ya, kalau bagi kartu itu banyak sekali peristiwa kan, jumlah kartunya kan banyak itu. Ya. Maka itu kita tidak, itu disebut sebagai percobaan. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi atau kartu apa yang ada di situ. Ya, kecuali kita sudah kasih tanda ya sebelumnya. Ini kartu apa-apa itu lain cerita. Tapi kalau bentuk yang kondisi normal ya kita tidak tahu, dan itu kita sebut sebagai percobaan. Kemudian yang kedua hasil. Nah, hasil itu adalah output atau keluaran dari suatu percobaan. Katakan tadi waktu kita bagi kartu dengan posisi tertutup, waktu kita main keluar misalnya si A kartu 3 ya, kemudian lagi berikut 4 dan seterusnya, itu kan keluaran. Atau misalnya kita lempar uang koin misalnya, waktu kita lempar itu kan kita tidak tahu apa yang akan muncul, gambar, sisi gambarnya atau sisi angkanya. Itu sampai jatuh ke lantai kemudian keluar hasil, baru itu adalah kita sebut sebagai hasil. Dan ada peristiwa. Nah, kalau peristiwa itu dia lebih tinggi dari percobaan. Kenapa? Karena peristiwa itu adalah kumpulan dari satu atau lebih hasil yang terjadi pada suatu percobaan. Misalnya kita main kartu tadi selama berapa kali gitu. Misalnya 10 kali kita main. Nah, lalu Anda biasanya hitung poin misalnya siapa yang paling tinggi gitu. Nah, itu kita sebut sebagai peristiwa karena kumpulan dari percobaan-percobaan tadi. Atau kita lempar uang koin tadi, kita mau lempar sebanyak 5 kali ya. Nah, itu peristiwa yang menunjukkan atau mengumpulkan dari beberapa percobaan. Nah, ini misalnya, ini kasih contoh aja ya. Misalnya percobaannya kayak misalnya tadi malam ya, hari Sabtu, pertandingan Leicester versus Chelsea, sepak bola Liga Inggris gitu. Hasilnya bisa ada tiga hasil. Bisa Leicester menang, Leicester kalah, ya. Hasilnya juga bisa seri atau berimbang. Tapi peristiwa itu Leicester-nya kalah gitu, atau Chelsea menang dalam pertandingan tersebut. Nah, itu contoh ya. Atau kita contoh lain lagi tadi, misalnya melempar uang koin. Hasilnya bisa ada dua nih, ya, muncul gambar atau muncul angka. Nah, waktu muncul dalam peristiwa pelemparan uang koin itu muncul gambar, itu adalah peristiwa yang terjadi. Nah, itu probabilitas ya, probabilitas. Nah,
Ini tadi saya bilang ya, ini konsep yang penting sekali dalam statistik, khususnya probabilitas, itu rentang nilai. Ya, kalau kita menghitung probabilitas, rentang nilainya selalu dari 0 sampai 1. Ya. Makanya kalau Anda kan sekarang kita ini paling sering baca perakiraan cuaca gitu. Berapa kemungkinan sebentar jam 12 hujan, nanti dikasih prediksi oleh BMKG. Itu juga pakai metode ilmiah ya, maka keluar hasil. Misalnya dia keluar 50% ya, atau 0,5. 0,5 itu kan berarti ada di tengah-tengah ya. Bisa jadi hujannya 50% atau 0,5, bisa juga tidak terjadi hujan sebesar 50%. Ya, kan 50-50 dia. 0,5. Tapi kalau dia bilang 0,8 misalnya, kemungkinan jadi hujan, berarti 0,2 tidak jadi. Tapi itu namanya probabilitas ya, bisa jadi juga yang benar itu yang 0,2-nya seperti itu. Nah, jika nilai probabilitasnya 0, ya, maka tidak mungkin terjadi suatu peristiwa tersebut. Karena 0. 0 itu menunjukkan probabilitas atau kemungkinan terjadinya peristiwa tersebut 0 atau tidak mungkin terjadi. Sedangkan kalau Anda atau kita dapat hasilnya 1, itu maka probabilitasnya sempurna gitu, atau itu pasti akan terjadi. Makanya dalam dalam statistik itu kita simbolkan seperti ini. Ya. Probabilitas suatu peristiwa antara 0 sampai 1. Ya. Simbolnya 0. Ini ada di bagian kiri ya, makanya dia simbolnya kurang dari. Tapi ini harusnya dia 0 sampai dengan 1, karena ada di posisi kiri ini dia lebih besar bacanya. Seperti itu. Nah, Anda lihat kembali matematika, cara membaca notasi-notasi dalam simbol matematika atau dalam simbol statistik ya. Oke. Jadi itu sudah tangkap ya maksudnya di sini, probabilitas itu 0 sampai dengan 1. Kalau Anda dapat hasil minus berarti itu bukan probabilitas. Misalnya Anda ketemu min 0,5, tidak mungkin. Itu bukan probabilitas karena probabilitas tidak mungkin minus. Atau Anda dapat 1,5, itu juga tidak mungkin. Makanya kalau ditanya berapa persen kemungkinan menang misalnya di suatu pertandingan, Anda jangan jawab 200%. Karena tidak ada jawaban atau probabilitas itu paling tingginya 100%. Kalau Anda jawab 200% itu atau jawab 2 itu sudah bukan probabilitas. Gitu. Tidak tahu Anda bicara konsep apa. Gitu. Ya. Kemudian kita masuk ke pendekatan. Ya. Dalam probabilitas itu ada 3 pendekatan. Klasik, relatif, dan subjektif. Nah, pendekatan klasik ini adalah sebuah peristiwa yang mempunyai kesempatan terjadi yang sama. Jadi, pendekatan klasik ini biasanya kalau kita dapat contoh-contoh itu kayak lempar uang koin gitu, atau kita main kartu, dan seterusnya, itu contoh-contoh pendekatan klasik. Jadi, semua punya peluang atau kesempatan yang sama. Kemudian ada pendekatan relatif. Nah, pendekatan relatif ini itu adalah kejadian real, kejadian yang sebenarnya. Pendekatan ini biasanya didasarkan pada besarnya probabilitas pada banyaknya suatu peristiwa terjadi dari keseluruhan percobaan. Jadi pendekatan relatif ini dia lebih ke kejadian ya, kejadian yang real, kejadian yang sebenarnya gitu. Jadi dia hitung probabilitas dari kejadian real. Contoh misalnya ya, kalau kita mau hitung berapa mahasiswa tepat waktu, nanti kan Anda dilihat dari jumlah angkatan Anda, misalnya 152 ya, angkatan 2020. Terus nanti kita lihat di akhir tahun atau kelulusan Anda 4 tahun nanti, itu berapa yang mampu lulus 4 tahun kurang. Gitu.
4 tahun atau kurang dari 4 tahun. Misalnya katakanlah 50, berarti kejadian sebenarnya itu pendekatan relatif itu 50/152. Gitu. Itu adalah pendekatan relatif gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah pendekatan subjektif. Nah, kalau pendekatan subjektif ini adalah probabilitas suatu peristiwa terjadi berdasarkan penilaian pribadi. Namanya subjektif ya. Ini biasanya Anda penggemar sepak bola itu ya. Penonton layar kaca sepak bola itu biasanya melakukan atau membuat pendekatan probabilitas secara subjektif. Kenapa? Karena kalau dinilai suatu klub misalnya, ya waktu menangnya prediksi tim yang menang mana pasti Anda akan jawab klub Anda misalnya seperti itu. Nah, ini contoh ya, pendekatan klasik, pendekatan relatif maupun pendekatan subjektif. Nah, ini misalnya ya, berapa probabilitas munculnya gambar dari lemparan koin? Jawabannya 0,5. Karena kesempatannya sama, bisa muncul gambar atau bisa jadi juga munculnya angka seperti itu. Nah, kalau relatif tadi saya bilang pada menggambarkan kondisi yang real. Ya, ini misalnya ada data di Bursa Efek Indonesia, kegiatan jual beli saham, itu transaksinya ada 74.998 transaksi yang terdiri dari 37.499.000 transaksi untuk membeli saham dan sisanya itu menjual. Nah, ditanya berapa probabilitas transaksi menjual? Dapat dari mana? Ya dari 37.499.000 kita bagi dengan 74.998.000. Seperti itu. Nah, kemudian pendekatan subjektif. Nah, ini kan pendekatan pribadi. Misalnya, Anda akan mendapat nilai B untuk mata kuliah statistik. Nah, itu ditanya, apakah yakin dapat B atau mungkin Anda bisa melebihi B atau mungkin bisa saja di bawah B gitu ya. Nah, itu subjektif gitu. Ada yang jawab, oh saya bisa dapat B gitu. A tidak mungkin, AB tidak mungkin, pasti B. Atau ada juga mungkin yang menjawab bisa lebih tinggi dari B. Atau mungkin ada yang juga yang menjawab kurang dari B gitu, misalnya. Atau Liverpool akan kembali juara Liga Inggris musim 2019-2020. Ya, itu kalau ditanya ke fansnya Liverpool waktu itu dia jawab yes gitu. Walaupun faktanya bisa saja tidak seperti itu. Nah, itu pendekatan subjektif. Jadi ada 3 pendekatan ya dalam probabilitas, klasik, relatif, dan subjektif. Nah, terus kita lanjut. Nah, ini kita bahas dulu pendekatan klasik ya. Nah, di sini pendekatan klasik itu ada 2 ya. Ini Anda harus ingat baik-baik ya, karena di dalam pengambilan keputusan itu sering kita jumpai pada kondisi-kondisi seperti ini. Ya. Pertama adalah peristiwa saling lepas atau kita sebut sebagai mutually eksklusif. Ini terjadi terjadinya suatu peristiwa tidak terjadi pada saat yang sama dengan peristiwa lain. Ini saya ingat persis dulu itu sering kasih contoh peristiwa saling lepas atau mutually eksklusif ini contohnya kuliah. Ya, dulu sebelum pandemi ya, Anda kuliah, saya ngajar itu tidak bisa melakukan aktivitas lain ya ketika sedang kuliah. Contoh, Anda kuliah sambil main game. Coba dulu 2019 Anda kuliah itu, Anda lakukan itu, tidak mungkin. Atau Anda kuliah sambil makan siang. Itu tidak mungkin, karena suatu peristiwa tidak terjadi pada saat yang sama. Gitu. Berbeda atau lawannya adalah peristiwa tidak saling lepas atau non-mutually eksklusif. Suatu peristiwa dapat terjadi bersamaan, tetapi tidak harus secara bersamaan. Artinya dia bisa beriringan gitu. Kayak sekarang ya. Kuliah Anda bisa saat bersamaan juga main game. Ya.
push rank. Gitu. Bisa jadi. Gitu. Karena dia bisa saja terjadi bersamaan. Anda dengar kuliah itu dari saya hari ini, di saat bersamaan tangan Anda di depan HP yang satu lagi untuk main game. Bisa jadi. Gitu. Kalau dulu waktu kuliah, HP tidak boleh di atas meja. Gitu. Di atas tangan Anda, tidak boleh. Waktu ditanya pure murni dari pengetahuan di dalam isi kepala Anda. Gitu. Kalau sekarang saya tanya, googling Anda. Gitu. Cari temannya di Google, jawabannya di Google. Seperti itu. Dan itu bisa dilakukan bersamaan. Nah, itu contoh peristiwa mutually eksklusif dan non-mutually eksklusif. Tetapi tidak harus bersamaan itu maksudnya dia tidak harus jalan satu kali, tapi bisa sambil beriringan gitu ya. Kayak tadi ya, kuliah sambil main game. Gitu. Kalau Anda malas dengar saya, nanti aja kita dengar rekamannya di YouTube misalnya. Nah itu kan Anda lebih cenderung untuk melakukan aktivitas lain. Gitu. Bahkan lebih dulu waktu awal-awal pandemi itu lebih ekstrim gitu. Ini masih baik, mungkin ada yang masih mendengarkan dan mencatat apa yang saya jelaskan. Dulu awal-awal itu bahkan ada yang kasih mandi ponaan. Ya. Kuliah sambil mandikan ponaan. Amazing itu. Panggil-panggil nama di mana? Waktu presensi ternyata ada kasih mandi ponaan. Nah yang kayak gitu artinya dekat ya dalam pendekatan klasik ini kalau kita lihat bahwa itu dekat sekali dengan kehidupan kita. Ya. Kehidupan kita. Atau misalnya peristiwa saling lepas ini juga misalnya kita belajar sambil mendengarkan musik. Itu juga kan peristiwa yang kita sebut bersamaan tetapi tidak harus terjadi bersamaan karena bisa saja itu beriringan ya, beririsan gitu. Makanya simbolnya, notasinya Anda lihat mutually eksklusif A dan B itu terpisah. Sedangkan non mutually eksklusif itu ada irisan antara peristiwa A dan peristiwa B karena tadi ya saling lepas, tidak saling lepas dan saling lepas. Nah, kita pindah ke konsep dasar probabilitas. Nah, di sini probabilitas itu sering disimbolkan dengan P atau beberapa buku juga kalau kita lihat, ya, Anda bisa tulis di situ selain P itu bisa disimbolkan juga dengan PR. Ya. Nah, itu kalau Anda temukan notasi atau simbol seperti itu melambangkan probabilitas atau peluang tadi ya. Nah, apabila suatu kejadian disimbolkan dengan huruf A, maka kalau kita bilang probabilitas kejadian A, kita simbolkan dengan PA. P dalam kurung A. Atau bisa juga beberapa buku lain itu dia simbolkan dengan PR dalam kurung A. Itu menunjukkan probabilitas kejadian A. Nah, kemudian ya dalam materi hari ini yang akan kita bahas itu 4 hal ini. Mulai dari hukum penjumlahan, kemudian peristiwa atau kejadian bersamaan, atau kita sebut juga gayut, tagayut, dan probabilitas bersyarat. Kemudian ada hukum perkalian, dan juga ada permutasi dan kombinasi. Saya pikir ini ada beberapa materi yang mungkin Anda sudah dapat sebelumnya ya di matematika di SMA. Tapi kita ulang lagi ya. Kalau Anda memang belum paham, kita ulangi lagi. Oke, kita masuk dulu ke hukum penjumlahan. Ingat baik-baik dan catat baik-baik. Karena apa? Di soal itu dia tidak akan pernah bilang, saya ini masuk hukum penjumlahan, saya ini harus masuk perkalian, saya ini probabilitas bersyarat, saya ini gayut, saya ini contohnya tagayut, saya ini permutasi, saya ini kombinasi. Tidak akan. Di soal tidak akan pernah bilang saya masuk tipe yang mana. Tetapi Anda harus tahu dari karakteristik soal. Ya. Itu catat baik-baik. Hukum penjumlahan. Hukum penjumlahan menghendaki peristiwa yang saling lepas atau mutually eksklusif. Catat. Ya, itu perlu digarisbawahi. Di hukum penjumlahan menghendaki peristiwa yang saling lepas atau mutually eksklusif. Yaitu apabila
suatu peristiwa terjadi, maka peristiwa lain tidak dapat terjadi saat bersamaan. Itu prinsipnya. Ya. Sehingga kalau kita lihat di rumus ya, sini PA atau B ya, itu sering dia simbolkan menggunakan kata atau ya. Probabilitas A atau probabilitas B sama dengan probabilitas peristiwa A dijumlahkan dengan atau ditambah dengan probabilitas peristiwa B. Itu kalau 2. Ya kalau 3 peristiwa ya Anda tinggal tambah aja N-nya mau berapa banyak. Kalau ada 4 ya probabilitas A ditambah probabilitas B tambah probabilitas C ditambah sampai ke probabilitas D misalnya. Seperti itu. Dan ingat kunci dari hukum penjumlahan itu peristiwa yang saling lepas atau mutually exclusive. Oke, mari kita lihat di sini. Tahu kartu remi yang Anda biasa main? Di sini saya sebut kartu. Tahu? Tahu, Pak. Tahu. Jumlahnya ada berapa? 54. Nah, itu kalau Anda 54, Pak. Dalam statistik ya, dalam statistik itu kartu hanya ada 52. Biasanya kita sebut dengan kartu bridge. Ingat ya, jumlahnya bukan 54. Kenapa? Karena joker tidak hitung kalau dalam statistik. Kenapa bisa seperti itu ya? Karena joker itu dianggap tidak ada rumpunya, tidak ada kategorinya, sehingga dia dikeluarkan. Ya. Di sini contoh ya, apabila kita menarik satu kartu dari setumpukan kartu bridge ya atau kartu remi tadi, maka peristiwa atau hasil kartu as atau kartu king, kalau saya bilang as atau king tahu ya? Tahu, Pak. Tahu, Pak. Ada di kelas Tahu, ini Pak. yang tidak tahu kartu sama sekali? Tidak ada? Berarti tahu semua ya? Tidak ada, Pak. Oke, mantap. Ya kadang ada ya beberapa kuliah statistik saya itu kalau waktu tanya dia jujur saya tidak tahu Pak kartu. Maka saya bilang harus tahu karena kebanyakan contoh ataupun case-case ataupun soal-soal dalam statistik khususnya probabilitas ini contohnya biasanya pakai kartu, soalnya pakai kartu. Maka Anda harus tahu. Kartu as atau kartu king. Nah, ini adalah mutually eksklusif. Kenapa? Apakah ada as yang bentuknya king? Tidak ada. Tidak ada, Pak. Atau king yang bentuknya Tidak ada, as? Pak. King Tidak ada, Pak. Tidak ada kan? Makanya mereka berdua ini kartu as dan kartu king itu mereka adalah peristiwa yang saling lepas. Maka kalau kita hitung probabilitas kalau dapat kartu as itu ada berapa? 4. Dalam 4, Pak. Ya? 4. Oke, 4 dibagi 52. Kenapa 52 tadi saya bilang ya? Dalam tumpukan kartu bridge itu jokernya hilang. Tidak dihitung ya. Maka hanya ada 52 kartu. Berarti kalau as 4/52 kan ada as apa saja Anda biasa bilang? As Harten, Paper, Cobruit. Nah, Ruit. ingat ya, dalam statistik dia tidak pakai istilah-istilah yang Anda biasa pakai. Ruit itu jarang sekali. Biasanya diamond dipakai istilah ya. Kemudian istilah apa lagi ya yang claver gitu. Itu biasanya pakai apa ya istilahnya? Bunga mungkin. Nah, dan kalau baca buku itu coba cari istilah-istilah itu karena dalam statistik punya istilah sendiri. Kemudian king juga ada 4 ya. Sama seperti as tadi ada 4 jenisnya. Jadi 4/52. Kalau kita jumlahkan 4/52 tambah 4/52 kan pembilang kita jumlahkan ya. 8/52 atau kalau kita sederhanakan menjadi 1/13 ditambah 1/13 atau 2/13 sama dengan 0,15 atau langsung saja juga Anda bisa pakai kalkulator Anda ya 8 dibagi 52. Kalau 8 bagi 52 dapat 0,15 juga harusnya ya.
Betulkah? Coba Anda pakai kalkulator. Betul ya? Betul, Pak. Ya, seperti itu. Tergantung Anda mau hitungnya pakai apa istilahnya? Turunannya boleh, atau Anda mau langsung jumlahkan. Kalau Anda dapat hasil 8/52 juga benar ya, gitu. Karena hasil probabilitas juga bisa berbentuk desimal 0,15 atau juga bisa berbentuk apa sudah desimal dan lupa lagi lawannya desimal itu. Pecahan. Ya. Bentuknya bisa desimal atau bisa bentuk pecahan angkanya, ya. Oke, kita geser ke misalnya ini, soal berikutnya, contoh. Bila ditarik satu dari sebuah kartu, dari satu set kartu bridge, maka probabilitas untuk mendapatkan as atau jantung atau keduanya adalah berapa? Jantung ini harten ya, kalau Anda main kartu itu ya. Jantung, heart, ya, harten. Nah, as itu ada berapa saya tanya? Di tumpukan kartu tadi? 4. 4. Oke. 4/52. Kalau jantung atau harten tadi? 14. Hah? 13. Ada 13 kah? Kan as, 2, 3, 5, 13, Pak. 7, 13. 9, 10. Prajurit, ya, yang kalian sebut Jack. Gitu. Kemudian ratu atau queen. Atau yang kalian biasa bilang apa kalau main kartu itu? Ya, biasa dengar. Pro. Itu. Pro, kuning. Atau saya dengar istilah-istilah itu. Bull, ada ngomong begitu. Nah, itu istilah-istilah judi yang kalian pakai. Dan terakhir king ya, atau raja gitu. Nah, itu ada 13 ya, 13/52. Tapi ingat tadi saya bilang, prinsip dari hukum penjumlahan ini adalah mutually exclusive. Bahwa di kartu as ada yang jenisnya jantung. Ada juga di jantung yang jenisnya as. Maka untuk menghindari itu harus dikurangi 1/52. Gitu. Bisa paham saya punya maksud ya? Yang 1/52 ini. Gitu. Karena belum, Pak. Itu tadi saya bilang. Tadi dua peristiwa, ada as yang jantung, bisa ada di as dan ada di jantung, kalian taruh di sini. Ini kan double toh. Di as ini ada jantung tidak? Saya tanya. Ada yang as harten tidak? Ada. Oke. Yang di ada as? Ada, Pak. Ada. Double kan? Ada, Pak. Iya, Pak. Double tidak? Double. Kalau Double, Anda Pak. tidak keluarkan satu kartu itu, ya, tidak kurangkan satu, maka double di sini. Makanya Anda di sini kurangkan 1/52. Karena itu peristiwa yang tidak mungkin terjadi bersamaan. Di as ada yang jantung, ada simpan. Di yang kumpulan jantung ada as juga. Ya double. Maka dikeluarkan di situ. 1/52. Maka hasilnya adalah 4 ditambah 13 dapat 17. Dikurangi 1 dapatlah 16. Nah, maka di sini 16/52. Kalau kita ubah ke angka desimal ini berapa ya? 16/52. Coba Anda gunakan kalkulator. 16 bagi 52 dapat 0,30. 0,30. Oke. Dan Anda lihat ya tadi saya bilang probabilitas nilainya selalu berkisar antara 0 sampai dengan 1. Tadi yang kita hitung yang pertama tadi kan 0,15. Seperti itu. Ya. Ini juga 0,3. Oke, itu untuk hukum penjumlahan. Ya. Jadi harus hati-hati ya. Intinya ingat kata kunci mutually exclusive. Ingat itu. Di catatan Anda harus lihat itu. Ya. Terus berikutnya adalah peristiwa atau kejadian bersamaan.
Nah, untuk peristiwa atau kejadian yang bersamaan ini itu ada beberapa kategori ya. Nah, di sini kita bisa kategorikan sebagai dua peristiwa dikatakan tak gayut atau tidak bisa terjadi bersamaan tadi apabila kejadian suatu peristiwa tidak berpengaruh terhadap terjadinya peristiwa lain. Contoh misalnya ya, hasil lemparan sebuah dadu. Tahu dadu? Kalau Anda main ular tangga, Tahu. tahu ya? Nah, kira-kira Anda lempar yang pertama, dadu tersebut mempengaruhi tidak lemparan kedua? Hasil lemparan kedua? Tidak, Pak. Tidak. Maka lemparan dadu atau lempar uang koin itu peristiwa yang tak gayut. Kenapa? Karena begitu saya lempar lempar koin atau lempar dadu tadi itu tidak akan mempengaruhi lemparan kedua, lemparan ketiga dan lemparan seterusnya. Maka hasil lemparan sebuah dadu 2 kali berturut-turut adalah peristiwa tak gayut. Karena hasil pada lemparan pertama tidak akan mempengaruhi hasil pada lemparan berikutnya. Sedangkan dua peristiwa dikategorikan gayut ya, apabila kejadian suatu peristiwa berpengaruh terhadap terjadinya peristiwa lain. Contoh, Anda main kartu. Ya, main kartu tadi. Terus kan Anda tidak tarik kembali waktu kalau kita sudah bagi. Ya. Misalnya habis kocok kartunya, lalu kita bagi ya ke teman-teman kita yang kita lagi main itu bagi. Kira-kira waktu kita kasih pegang kartu katakan tanpa joker tadi ada 52. Kira-kira waktu kasih yang pertama kita kasih kartu yang ke orang pertama mempengaruhi tidak ke orang yang kedua? Mempengaruhi. Mempengaruhi, Pak. Kenapa mempengaruhi? Apa yang mempengaruhi? Apa coba? Karena probabilitas hasil penarikan kedua akan dipengaruhi hasil penarikan yang pertama. Kartu yang pertama, Pak. Ya, jadi kan kalau waktu kita bagi yang pertama tadi jumlahnya masih utuh kan 52 kita kasih. Sisanya sisa berapa? 51 kan? Berarti kan yang kondisi yang pertama itu mempengaruhi ke yang kedua. Begitu juga yang ketiga. Kartu sudah sisa 50 kalau kita sudah bagi 2 orang. Kita kasih lagi orang ketiga. Kartu sudah sisa 49. Dan seterusnya. Berarti apa yang kita bagikan urutannya juga itu menjadi pengaruh. Gitu. Jadi suatu peristiwa itu pasti mempengaruhi ke peristiwa lain, itu kita sebut dengan peristiwa gayut. Ya. Berbeda ya dengan tadi ya, eksklusif dan non-mutually eksklusif itu dua hal yang berbeda. Ini gayut dan tak gayut. Ini mempengaruhi atau tidak mempengaruhi suatu kejadian. Ya. Kalau mutual eksklusif itu terjadi bersamaan atau tidak terjadi bersamaan. Itu dua hal yang berbeda. Ya, hati-hati. Banyak kesalahan mahasiswa itu waktu menghitung kasus-kasus seperti itu salahnya di situ. Nah, ini bila dua peristiwa adalah gayut, maka konsep yang kita pakai kita namakan probabilitas bersyarat. Harus digunakan untuk menghitung probabilitas peristiwa berikutnya yang berkaitan. Sehingga simbol probabilitasnya itu biasanya ada tanda kayak model tanda mutlak ini. Artinya peristiwa B itu akan terjadi setelah peristiwa A. Gitu. Sehingga kalau Anda temukan simbol PBA begini atau probabilitas peristiwa B sebelum peristiwa A, gitu, maka itu artinya adalah menggambarkan probabilitas peristiwa B itu akan terjadi apabila peristiwa A telah terjadi terlebih dahulu. Gitu. Probabilitas bersyarat tidak diperlukan untuk peristiwa-peristiwa tagayut. Ingat ya. Jadi probabilitas bersyarat tidak diperlukan untuk peristiwa-peristiwa yang tagayut. Probabilitas bersyarat hanya perlu untuk peristiwa-peristiwa yang
sifatnya gayut tadi. Bila peristiwa A dan B tak gayut satu sama lain, ya sudah. Maka ya peristiwa B dan A itu sama aja mereka posisinya. Karena tidak saling mempengaruhi. Ya. Apabila terjadinya peristiwa B mensyaratkan terjadinya peristiwa A, ya makanya dia menggunakan hukum perkalian di sini. Ya. Dan itu ada syaratnya. Ya. Sebaliknya apabila peristiwa B sudah terjadi, maka simbolnya juga berbeda. Nah, ini yang dalam contoh sebentar atau dalam soal nanti saya bilang, Anda pasti akan mengalami kebingungan tadi kalau Anda tidak pegang konsep dasar. Ya, itu hati-hati. Nah, ini contoh. Ya, coba kita masuk ke contoh ya. Ini ada data jumlah mahasiswa PTX perguruan tinggi X berdasarkan jenis programnya dan pekerjaan orang tua. Nah, di sini kita ditanya berapa probabilitas seorang mahasiswa yang dipilih secara acak adalah mahasiswa program S1 yang adalah anak seorang pengusaha. Ini adalah contoh untuk probabilitas yang sifatnya bersyarat. Kenapa? Karena di situ dia meminta ada dua hal. Harus S1 yang adalah anak pengusaha. Maka oleh karena itu, ya, kita perlu di sini untuk mencari tahu mahasiswa S1 ada berapa? Jawabannya. Nah, mahasiswa S1 di data itu ada 1.200. Ya. Dibagi total mahasiswa 2.000. Ya. Ini. Yang sarjana S1 itu ada 1.200. Nah, sedangkan jumlahnya ada 2.000. Kan permintaannya mahasiswa program S1. 1.000 per 2.000. Dikali tadi, selain anak S1 tadi, harus dari yang pengusaha. Nah, anak pengusaha yang S1 itu ada 300. Dari 1.200 anak yang ambil program sarjana. Maka di situ kita lihat dikali dengan 300 per 1.200. Sehingga 1.200 bagi 2.000 hasilnya 0,6. Kemudian 300 bagi 1.200 hasilnya 0,25. Lalu kita kali ini ya, 0,6 kita kali dengan 0,25 hasilnya kita dapat ini 0,15. Seperti itu. Nah, ingat kuncinya ini adalah peristiwa gayut. Kenapa? Karena di sini dia ada harus anak pengusaha yang program S1 tadi. Jadi di sini kalau kita lihat harus anak S1 dulu yang dipilih. Gitu. Lalu setelah itu anak pengusaha yang S1. Jadi yang kedua ini dia kita bisa lakukan setelah kita pilih yang pertama. Gitu. Maka disebut sebagai probabilitas bersyarat. Nah, sekarang coba latihan soal. Ya. Dari soal yang sama tadi, coba saya minta, berapa probabilitas bahwa mahasiswa yang kita jumpai itu adalah anak seorang petani dari program diploma? Coba. Coba Anda hitung ya. Berarti ini pakai notasinya bagaimana? Simbolnya. P dalam kurung D. Hah? D ya. Terus irisannya petani. PT, Pak. PT ya, simbolnya petani. PT, oke. Berarti P sama dengan P dalam kurung D irisan petani, PT. Sama dengan berarti 800 jumlahnya. yang untuk anak diploma 800 dibagi 500.
Oh, 2.000. bagi 2.000 jumlah mahasiswa semua dikali dengan 500. anak petani yang diploma ada berapa? 500 dibagi 2.000 2.000. bagi 2.000. Ya bagi 800 tuh anaknya diploma. Bagi 800. Ya, 28. Coba dihitung. Ini nih Anda masih banyak keliru ya. Makanya saya bilang kemarin dicatat dulu supaya bisa paham. Ya. Karena hari ini saya tidak akan menunggu Anda untuk mencatat ya. Karena ini sudah saya kasih dari Jojo Ari. Karena ini anak diploma yang adalah seorang anak petani yang diploma tadi. Ya. Ini. Jadi, ini nih. Keliru ini Anda. Harusnya anak petani. Anak petani ada berapa? Waduh, ini Anda sudah keliru. Anak petani ada berapa di situ? Anak petani, ada 1.000. Dibagi 2.000. Terus diploma. Program diplomanya itu ada 800 ya. 500 petani tadi. Ya, 500 per total anak petani. 800. Sehingga kita bagi 1.000 bagi 2.000 itu kan 0,5 dikali dengan 500 bagi 800 dapat berapa? 0,625 Dikali 0,625. 625. Coba 0,5 dikali 0,625. 0,31. 0,31 Pak. Oke. Anak petani yang program diploma, bukan diploma yang anak petani, hati-hati. Mana yang terlebih dahulu itu harus didahulukan gitu. Bukan kalau dia tanya yang tadi ya, anak diploma yang petani, modelnya kayak tadi. Ya. Gitu. Mau dicatat dulu? Mau Pak. Kan tidak ada di catatan ya, saya sengaja kasih lus ya. Oke. Silakan ya. Saya kasih waktu Anda 1-2 menit untuk mencatat. Oke. Sudah? Sudah, Pak. Nah, oke. Sudah, Pak. Jadi catatan khusus buat Anda
ya di probabilitas ini adalah logika. Ya, pentingnya logika. Kalau di ukuran pemusatan, ukuran penyebaran itu lebih pada ketelitian. Ada teliti dalam menghitung. Kalau di probabilitas sampai ke estimasi itu justru logika. Karena soal-soalnya itu lebih merujuk pada, kalau Anda lihat di rancangan tugas yang sudah saya kasih dari awal semester, itu bentuknya itu perlu pemahaman. Karena di soal dia tidak akan teriak, saya kategori tagayut, saya ini gayut, saya ini probabilitas bersyarat, saya ini hukum penjumlahan. Dia tidak akan bilang begitu. Karena di soal itu dia mengalir aja terus. Dia berasumsi Anda harus sudah punya logika yang baik untuk probabilitas. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi yang saya bilang, dalam prakteknya sering sulit untuk membedakan antara mutually eksklusif dan non mutually eksklusif di satu pihak dan peristiwa tagayut dan gayut di lain pihak. Kenapa? Tadi karena mirip. Ya, mirip. Nah, oleh karena itu saya tegaskan ulang. Mutually eksklusif dan non mutually eksklusif itu bicara soal kejadiannya bersamaan atau tidak. Anda bisa lakukan bersamaan atau tidak. Sedangkan gayut dan tagayut itu adalah saling mempengaruhi atau tidak. Itu titik tekannya. Ya. Sehingga mutually eksklusif berarti dua peristiwa tidak dapat terjadi bersamaan. Sedangkan kalau tagayut atau independen tadi, peristiwa yang probabilitasnya terjadi tidak berpengaruh atau tidak terpengaruh oleh peristiwa sebelumnya. Itu titik berbedanya. Ya. Bila dua peristiwa itu mutually eksklusif, ya, atau terjadi bersamaan, maka ya dia nilainya 0. Kenapa? Karena tadi tidak mungkin peristiwa A dan B itu terjadi bersamaan. Contoh, kartu as dan kartu bridge tadi, kartu jantung tadi ya, as dan jantung. Itu kan as jantung itu tidak bisa ada dua dalam tumpukan kartu. Dia hanya ada satu. Maka disebut sebagai mutually eksklusif. Itu harus dikeluarkan salah satunya dari jantungnya atau dari kumpulan asnya. Itu. Nah, ini penjelasan saja ya untuk buat kita jauh lebih paham. Nah, kemudian pindah ke hukum perkalian, bahwa hukum perkalian ini dia sifatnya dipergunakan untuk menentukan probabilitas peristiwa non-eksklusif. Ya. Ingat, untuk peristiwa non-eksklusif atau peristiwa join. Bila A dan B peristiwa join atau peristiwa yang tadi ya bisa dilakukan bersamaan, maka probabilitasnya ditulis dengan P, A, dan B itu sama saja dengan P atau P dikali PA atau probabilitas kejadian A dikali dengan probabilitas kejadian B. Ya. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini ya, ada dua macam hukum perkalian. Yang pertama untuk peristiwa yang tak gayut. Ya, kalau untuk peristiwa tak gayut mah kita tinggal kali aja. Karena apa? Dua peristiwa tersebut dia tidak terjadi di saat yang bersamaan. Contoh, misalnya sebuah uang logam atau uang koin kita lempar 2 kali. 1, 2. Maka probabilitas kedua lemparan tersebut menghasilkan gambar dan angka adalah, nah, yang lemparan pertama kita lempar muncul gambar. Gambar itu probabilitasnya 1/2. Kemudian lempar lagi muncul angka. Probabilitasnya juga 1/2. Maka kita tinggal kali. 1/2 dikali 1/2 hasilnya 1/4. Gitu. Kalau penjumlahan tadi hanya pembilangnya saja. Penyebutnya jangan Anda jumlahkan. Itu prinsip matematik dasar ya. Saya tidak akan ulang lagi. Nah, kalau perkalian, pembilang dan penyebut itu dikali. Pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Makanya di sini 1/2 dikali 1/2 sama dengan 1/4. Dapat dari mana?
1 kali 1 hasilnya 1. 2 kali 2 hasilnya 4. Atau Anda bisa ubah ke desimal. Ya. 0,5 kan 1/2 kan 0,5. Dikali 0,5 itu hasilnya berapa? 0,25, Pak. 0,25. 25. Oke. 0,25. Seperti itu. Atau sama juga 1/4 kan. Kalau ada 1/4 juga hasilnya 0,25. Nah, itu hukum perkalian untuk peristiwa-peristiwa yang tagayut. Contoh tadi, lempar uang logam, lempar koin. Nah, itu perlu logika ya. Nanti tidak ada rumus yang pasti untuk itu ya. Pak, nanti kalau di soal bagaimana itu yang sifatnya yang tagayut? Ya, Anda lihat aja. Intinya tagayut tadi adalah peristiwa yang tidak saling mempengaruhi. Atau peristiwa satu tidak mempengaruhi ke peristiwa yang kedua. Dan seterusnya. Ya, itu titik tekannya. Maka tadi kenapa saya bilang saya ulang-ulang tekankan supaya Anda menjadi lebih paham. Gitu. Terus kita lanjut untuk hukum perkalian ya. Untuk peristiwa gayut atau peristiwa yang saling mempengaruhi tadi. Nah, di sini Anda lihat rumusnya ini kalau makin apa istilahnya? Makin ini contohnya hanya 2. Kalau ada 3, 4 itu makin panjang ya. Makin panjang. Misalnya ini. Probabilitas A dan B itu gayut misalnya. Maka ini sama dengan probabilitas peristiwa A dikali probabilitas peristiwa B sebelum peristiwa A. Gitu. Kalau ada C lagi ya sudah. Berarti probabilitas peristiwa C sebelum peristiwa A dan peristiwa B. Semakin panjang ya rumusnya juga makin panjang. Ya. Anda bisa pelajari lebih lanjut kalau sampai 3, 4, 5 itu lihat di buku-buku statistik. Ya. Nah, kedua rumus ini disebut sebagai rumus umum perkalian. Karena pada peristiwa gayut atau independen nilai probabilitas bersyaratnya tidak ada gitu. Dan ini hanya terjadi untuk probabilitas yang sifatnya bersyarat tadi atau peristiwa yang gayut tadi. Ya. Nah ini contoh. Ya. Seandainya terdapat 10 bola pingpong. Ya. Yang diketahui 8 diantaranya berjenis X. Ya. Dan 2 lainnya berjenis Y. Apabila 2 bola diambil secara acak, berurutan, dan tanpa pengembalian. Nah, kalau dia sudah bilang begini, ini tanda-tanda adalah peristiwa gayut. Soal ini. Kenapa soal ini masuk gayut? Karena dia bilang di sini, ya, berurutan dan tanpa pengembalian. Kalau tanpa pengembalian itu kalau bola saya sudah tarik, kira-kira jumlahnya berpengaruh tidak? Kalau saya tidak kembalikan bola tersebut. Berpengaruh, Pak. Berpengaruh ya. Berpengaruh, Pak. Nah, itu dia. Kalau Anda mau tahu apakah dia gayut dan tak gayut, baca di soalnya baik-baik. Nah, di sini dia minta, dia tanya, maka probabilitas bahwa kedua bola itu berjenis sama, X1 dan X2 adalah, nah, tadi yang berjenis X ada berapa? Jumlah bola X. 8, Pak. X ada 8. Oke. Y? Ada 2. Ada 2. Totalnya 10 ya. Terus dari totalnya ada 10. Terus sekarang coba kita hitung. Dia minta yang kedua-duanya adalah berjenis X. Nah, kita masukkan ke rumus PX1 kali PX2 sama dengan probabilitas X1 dikali probabilitas X2 setelah X1. Nah, di sini probabilitas X1-nya adalah 8/10. Kok bisa, Pak? Dapat dari mana nih 8/10? Ini dapat dari sini. 8 dibagi total bolanya.
Nah, kemudian dikali 7/9. Lah, kenapa 7/9? Kenapa bukan apa? Bukan 8/10 juga. Kan X 8 bagi 10. Karena tadi bola yang kita sudah ambil, kita tidak kembalikan. Bola yang kita ambil pertama tadi kan X, jenis X. Kalau kita ambil simpan di luar, berarti jumlah bola di dalam berapa? 7. Yang 7, jenisnya X ada 7. Oke. Total bolanya berapa? Tinggal 9. Tinggal 9. Makanya di sini 7/9. Nah, kalau perkalian, pembilang dikali pembilang, penyebut kali penyebut. Ya. Berarti 8 kali 7. Ya. Coba kalau ini kita sudah sederhanakan ya. Coba 8 dikali 7. 56, Pak. 56 dibagi 10 kali 9. 90. 90. Dapat berapa? 0,62. Oke. Anda lihat ya, probabilitas itu nilainya selalu antara 0 sampai 1. Makanya Anda jangan bilang seberapa yakin Anda atau seberapa besar peluang Anda lulus dengan nilai A statistik deskriptif. Oh, saya jawab, saya yakin 2000%. Ada paling tinggi 100. Begitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke permutasi ya. Nah, permutasi ini itu apa ya? Kalau hukum perkalian, hukum penjumlahan tadi atau probabilitas dasar tadi kan kita hitung probabilitasnya ya. Nilai probabilitas kemungkinannya. Kalau permutasi dan kombinasi itu kita hitung berapa banyak. Ya. Dan itu ke arah jumlah. Permutasi dan kombinasi itu ke arah jumlah. Jadi kalau Anda ketemu nilai permutasi dan kombinasi dia tidak mungkin 0, karena jumlah ya, menghitung jumlah. Nah, permutasi ini adalah banyaknya kemungkinan, jumlah kemungkinan. Kuncinya di sini. Suatu peristiwa di dalam R yang diambil dari N peristiwa. Pada permutasi ini kita berkepentingan dengan susunan atau urutan dari objek. Contoh ya, permutasi ini contohnya dan susunan dan urutannya. Ini biasanya kalau kita mau pemilihan umum, mau kepala daerah, ya, anggota DPRD atau anggota DPR, atau misalnya pemilihan presiden, itu adalah kita menghitung terkategori sebagai permutasi. Banyaknya kemungkinan dari susunan atau urutannya. Suatu susunan peristiwa berdasarkan susunan atau urutannya. Nah, ini rumusnya. Ya, permutasi objek N yang diambil sebanyak R dinyatakan sebagai NP. Atau bisa juga P, ini permutasi, bukan probabilitas ya, tapi permutasi N, R. Atau permutasi NR, N, R. Nah, ini rumusnya, kalau kita sederhanakan, nah ini rumusnya gini. N faktorial dibagi N kurang R faktorial. Gitu. Jangan baca tanda seru ya. Jadi N tanda seru ini kalian baca dengan faktorial. Atau juga bisa dibaca sebagai fakultet. Itu ya. Jadi saya tidak mau dengar anak-anak statistik. Ya sudah ambil statistik bacanya N seru. Itu bacanya N faktorial. Gitu. Kemudian NPR ini adalah jumlah seluruh permutasi dari R objek yang diambil dari N objek yang sama.
Terus hati-hati juga, 0 faktorial itu hasilnya 1. Faktorial itu apa? Faktorial itu sederhananya, kalau di kalkulator ada cari langsung ketemu hasil. Tapi kalau Anda hitung manual misalnya, 3 faktorial itu sama saja dengan, ada yang tahu kalau 3 faktorial? Kalau saya bilang 3 faktorial, berarti sama saja dengan 3 kali 2 kali 1. Kalau saya bilang 4 faktorial, berarti halo? 4 kali 3 kali 2 kali 1, Pak. 2 kali 1. Oke. Kalau saya bilang 5 faktorial, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. oke. Kalau saya bilang 100 faktorial, 100 kali 99 kali 98 dan seterusnya sampai di 1. kalau pakai kalkulator itu hang ya. Coba aja Anda 100 faktorial. Itu kalkulator tidak bisa mendeteksi. Nah, itu silakan Anda gunakan simbol faktorial di kalkulator Anda ya. Di handphone atau di kalkulator yang scientific itu sudah ada simbol ini. Tapi ya tadi ya, tahu cara pakai tidak di kalkulator itu juga ya ragu ya. Oke. Nah, di sini contoh permutasi. Banyaknya permutasi dari satu set huruf A, B, C diambil 2 huruf. Di antaranya adalah, berarti ini jumlahnya ada 3. Jadi N-nya 3 ini. Kemudian R-nya sama dengan 2. Jadi Anda tulis itu diketahui N sama dengan 3, R sama dengan 2. Kemudian kita masukkan ke rumus, kan ditanya berapa banyak atau banyaknya permutasi itu berapa banyak. Berarti 3, kan rumusnya NPR. Ya, 3 permutasi 2 sama dengan 3 faktorial dibagi 3 kurang 2 faktorial. Nah, 3 faktorial itu sama saja dengan 3 faktorial dibagi 1 faktorial. 3 faktorial tadi kan 3 kali 2 kali 1. Dibagi 1 faktorial 1. Berarti ada 6. Berarti banyaknya permutasi dari huruf A, B, C kita ambil 2 itu ada 6. Kalau kita susun ya di dalam satu susunan ya, itu maka ada dari 2 huruf kita ambil 3 tadi ada 6 permutasinya. AB, BA, AC, CA, BC, CB. Ya, sehingga dalam permutasi ya, kalau kita lihat AB itu tidak sama dengan BA. Maka dia dihitung 2. Perlu dicatat bahwa di dalam permutasi ya, urutan huruf dalam satu peristiwa merupakan hal yang diperhatikan. Makanya tadi saya bilang, contohnya kayak pemilihan kepala desa barusan atau pemilihan pemilihan presiden dan wakil presiden. Itu kan kalau urutannya diubah berarti kan susunannya berbeda. Ketika kita menempatkan si A jadi wakil ketua, si B jadi sekretaris, beda kan ketika si B saya angkat jadi wakil ketua. Sedangkan si A saya ubah ke sekretaris. Itu kan posisinya sangat diperhatikan. Makanya di sini dari awal itu sudah saya tekankan susunan urutan itu menjadi perhatian dalam permutasi. Gitu. Ya. Nah, lawannya itu adalah kombinasi. Kombinasi juga menghitung banyaknya probabilitas. Ya. Kombinasi digunakan apabila kita tertarik pada beberapa cara sesuatu diambil dari keseluruhan objek tanpa memperhatikan urutan atau susunannya.
contoh yang paling sering saya lakukan itu adalah membuat kelompok. Anda sudah dapat kelompok semua toh? Sudah, Pak. Nah, Sudah, Pak. kelompok dalam ujian atau evaluasi akhir semester nanti itu saya susun berdasarkan tidak berdasarkan urutan. Artinya mau Anda nomor urut 1, kedua ya semua punya peluang yang sama. Nah, biasanya buat kelompok, kemudian apalagi pokoknya tanpa memperhatikan urutan, susunan, letaknya, itu dia masuk ke dalam contoh kombinasi. Nah, kalau kita lihat rumus permutasi tadi kan NPR sama dengan N faktorial dibagi N kurang R faktorial. Nah, kalau kombinasi itu rumusnya adalah NCR sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N kurang R faktorial. Nah, dengan contoh yang sama, sekarang kita punya 3 huruf. Ya, berarti N-nya 3, R-nya 2. Ingat ya, R itu tidak mungkin lebih besar daripada N-nya. Misal kita punya 3 huruf disuruh susun 4 kombinasi, kan tidak mungkin. Kita punya huruf cuma 3. Atau misalnya dari 50 mahasiswa, ya silakan Anda pilih untuk menentukan 60. Lah, mahasiswa cuma 50, disuruh menentukan jadi 60. 10 orang dari mana? Atau R-nya ini misalnya lebih banyak atau mungkin lebih banyak daripada N, tidak mungkin. Tapi kalau R itu lebih sedikit atau biasanya juga sama dengan N bisa. Sehingga masukkan ke rumus 3 kombinasi 2 sama dengan 3 faktorial dibagi 2 faktorial R ya, dikali 3 kurang 2 faktorial. Masukkan ke rumus ya, berarti 3 faktorial 3 kali 2 kali 1 dibagi dengan 2 faktorial, 2 kali 1, 3 kurang 2, 1 ya, 1 faktorial. Di sini ya, kita habiskan di sini. Ya. Ini juga habis. Berarti 3/1. Kan hasilnya juga 3. Atau sama dengan 3 kali 2 kali 1, 6. 2 kali 1 kali 1, 2. 6/2, 3. Kalau kita susunkan AB, ya, AB dengan BA sama aja. Berarti dia dihitung 1. ACCA sama 2. BCCB sama 3. Kalau dipermutasi, A dan B berbeda dengan B dan A. A dan C berbeda dengan C dan A. Makanya tadi permutasi, itu urutannya diperhatikan betul ini. Urutannya. Sedangkan di kombinasi, urutan tidak menjadi fokus perhatian. Seperti itu. Oke, materi probabilitas sampai di sini. Kemudian tugas kelima sudah menanti Anda untuk kerjakan tugas kelima. Dan jangan lupa kerjanya juga secara individu dan juga sesuai format ya. Itu individu atau kelompok ya tugas kelima, sabar ya. Saya lihat di tugas terstruktur dulu. Tugas kelima itu individu. Kembali lagi tugas kelimanya Anda kerjakan secara individu. Sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Ini tugas kelima. Ini terkait probabilitas. Ada 3 nomor saja. Tidak banyak-banyak. Terus Anda kerjakan seperti biasa. Tulis di kertas folio. Tulis tangan. Terus difoto lalu dikumpulkan ke Google Classroom. Formatnya sama seperti yang lalu-lalu ya. Dan ingat ini di soal bukan kartu bridge lagi. Dia sudah pakai kartu domino. Ya.
Oke, itu saja dari saya. Kira-kira ada yang ingin Anda tanyakan? Terkait probabilitas maksudnya. Oke. Jadi ingat ya, materi selalu saya kasih 1 hari sebelum kita mulai kuliah. Jadi tidak ada Anda di hari H baru Anda urus catat mencatat ya. Jadi catat memang dari waktu saya kasih materi. Sehingga ketika di latihan soal atau apa itu kita lebih fokus untuk mengerjakannya, melihat cara kerjanya, bukan mencatat lagi ya. Seperti itu. Dan lebih perbiasakan belajar mandiri juga, karena dalam perkuliahan itu tidak hanya tugas, tidak hanya kuliah, tapi Anda juga dituntut untuk belajar mandiri. Apalagi di masa pandemi ini, tuntutannya harus makin lebih tinggi Anda untuk belajar mandiri. Dan ingat, Anda bukan anak SMA lagi. Ya. Oke, saya berhentikan rekamannya.